Hari ini, 12 Januari 2026, fokus utama market emas ada di data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis malam nanti. Dan laporan terbaru bahwa inflasi negeri Paman Sam sudah tembus level tertinggi dalam sekitar setengah tahun terakhir. Jadi wajar kalau XAUUSD belakangan ini harga bergerak agresif dan market lagi volatil. Karena pelaku pasar lagi menimbang dua hal sekaligus, yaitu seberapa kuat tekanan inflasi dan seberapa jauh Bank Sentral Amerika alias The Fed mau menahan atau mengubah kebijakan suku bunganya. Kombinasi inflasi yang naik dan sikap The Fed yang masih hati-hati ini membuat emas kembali dilirik sebagai aset lindung nilai. Tapi di sisi lain, kalau ekspektasi kenaikan suku bunga ikut menguat, tekanan masih terasa buat emas, karena dolar dan imbal hasil obligasi bisa ikut naik. Di video ini kita akan bahas kalender ekonomi yang relevan, narasi makro utama, sampai ke gambaran arah DXY, yield obligasi 10 tahun Amerika, dan dua skenario buy serta skenario sell XAUUSD yang bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan analisa pribadi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, ada satu catatan penting yang perlu saya tekankan dengan jelas. Semua pembahasan dalam konten ini sifatnya murni edukasi dan sharing sudut pandang analisa, bukan ajakan untuk trading, bukan sinyal beli atau jual, dan bukan juga jaminan hasil tertentu. Karena aktivitas trading, termasuk di XAUUSD dan instrumen lain, mengandung resiko yang bisa menyebabkan kerugian sebagian atau bahkan seluruh modal. Jadi, apapun yang teman-teman dengar di sini, sebaiknya dipakai sebagai referensi untuk memperkaya analisa sendiri, bukan diikuti mentah-mentah. Pastikan selalu sesuaikan keputusan dengan rencana trading pribadi, money management yang matang, serta toleransi resiko masing-masing. Dan kalau perlu, konsultasikan juga dengan pihak yang berkompeten sebelum mengambil keputusan di market. Kalau kita lihat kalender ekonomi beberapa hari ke depan, hari ini dan besok, rangkaian datanya cukup padat dan bisa jadi pemicu market lagi volatile. Pagi hari ada rilis kepercayaan konsumen dari Australia yang biasanya lebih banyak berpengaruh ke dolar Aussie, tapi malam nanti sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, fokus benar-benar tertuju ke paket data inflasi Amerika Serikat bulan Desember, baik inflasi inti maupun inflasi utama versi bulanan dan tahunan. Konsensus pasar memperkirakan inflasi inti tahunan masih bertahan di kisaran 2,6 sampai 2,7% per tahun dan inflasi bulanan tetap menguat tipis. Kalau realisasinya lebih tinggi dari perkiraan, pasar bisa langsung baca ini sebagai tekanan inflasi yang belum reda. Ekspektasi pemangkasan suku bunga bisa mundur, dolar berpotensi menguat, dan itu biasanya menjadi angin sakal buat emas. Sedangkan kalau angka inflasi keluar lebih rendah dari prediksi, The Fed dinilai punya ruang lebih longgar untuk lunak. Dolar bisa melemah dan emas cenderung diuntungkan. Besoknya dari Tiongkok ada data neraca perdagangan, ekspor dan impor, yang akan kasih gambaran seberapa sehat permintaan global. Kalau data Cina melemah, sentimen bisa bergeser ke risk off, dan emas sebagai aset lindung nilai bisa kembali dilirik. Lalu malamnya masih ada data produsen price index dan penjualan retail Amerika yang akan mempertegas apakah tekanan harga sudah merembet ke tingkat produsen dan seberapa kuat konsumsi rumah tangga. Semakin kuat data Amerika, semakin besar peluang dolar dan yield naik, sehingga bisa menekan emas. Sementara data pertumbuhan dan inflasi dari Inggris, Jerman, Kanada, dan rilis PDB serta produksi industri Cina dalam beberapa hari ke depan akan membentuk cerita besar tentang kesehatan ekonomi global, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi minat pasar terhadap aset aman seperti emas atau justru ke aset berisiko. Dari sisi narasi makro, berita pertama yang cukup berat adalah laporan bahwa inflasi Amerika Serikat kembali naik tajam, dengan kenaikan harga konsumen sekitar 0,4% dalam sebulan, dan inflasi tahunan sudah menyentuh kisaran 4,2%, level tertinggi dalam kurang lebih 6 bulan terakhir. Lonjakan ini banyak dipicu biaya energi yang kembali naik dan gangguan rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih. Artinya, tekanan harga di sektor real masih terasa. Buat emas, kondisi seperti ini biasanya justru mendukung karena emas sering dipandang sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi. Ketika daya beli dolar terkikis, sebagian pelaku pasar mengalihkan aset ke XAUUSD. Begitu juga dengan sebagian investor kripto yang melihat Bitcoin dan beberapa aset digital lain sebagai alternatif penyimpan nilai. Tetapi ceritanya tidak sesederhana itu, karena kalau inflasi yang tinggi ini malah memicu kekhawatiran bahwa The Fed harus bertindak lebih agresif dengan suku bunga lebih tinggi dan lebih lama, maka ekspektasi yield obligasi dan kekuatan dolar ikut terdorong naik, dan itu bisa menekan non-yielding asset seperti emas dan beberapa koin kripto. Jadi ke depan, bukan hanya level inflasi yang diperhatikan, tapi juga bagaimana pasar membaca respon The Fed terhadap data tersebut. Narasi kedua datang dari keputusan terbaru The Fed yang memilih menahan suku bunga di kisaran yang sama, sekitar 1,75 sampai 2%, dengan alasan ketidakpastian ekonomi global yang masih besar, mulai dari tensi geopolitik, gangguan rantai pasok, sampai data pertumbuhan yang belum sepenuhnya solid.
Dalam konferensi persnya, pejabat The Fed menegaskan mereka akan tetap data dependent. Artinya, setiap keputusan berikutnya sangat bergantung pada data inflasi dan pertumbuhan yang keluar beberapa bulan ke depan. Sikap yang cenderung hati-hati dan tidak buru-buru menaikkan suku bunga ini di satu sisi relatif positif untuk emas, karena biaya peluang memegang emas tidak langsung melonjak, likuiditas masih cukup longgar, dan minat terhadap aset lindung nilai bisa tetap terjaga. Sementara untuk market kripto, stance yang agak dovish seperti ini biasanya mendukung selera resiko karena tekanan dari sisi suku bunga tidak terlalu besar. Namun, pasar juga paham bahwa kalau data inflasi terus naik seperti laporan terakhir, nada komunikasi The Fed bisa berubah menjadi lebih hawkish sewaktu-waktu. Dan kalau itu terjadi, imbal hasil obligasi serta dolar bisa menguat dan berpotensi menekan XAU/USD maupun beberapa aset berisiko. Makro ketiga datang dari sisi geopolitik. Dengan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas regional. Lonjakan risiko ini biasanya mendorong investor untuk mengurangi eksposur di aset berisiko dan mengalihkan dana ke safe haven. Di sini, emas sering jadi tujuan utama karena sifatnya yang sudah teruji sebagai penyimpan nilai ketika situasi politik dan keamanan tidak menentu. Alhasil, setiap eskalasi konflik atau ancaman gangguan pasokan energi dan jalur perdagangan global cenderung memicu kenaikan permintaan emas fisik maupun emas di pasar finansial seperti XAU/USD. Sementara untuk kripto, dampaknya bisa campur aduk. Sebagian pelaku pasar menganggap aset digital besar seperti Bitcoin sebagai alternatif yang tidak terikat otoritas negara, sehingga di tengah kekacauan politik, permintaannya bisa ikut naik. Tapi di sisi lain, ketika rasa takut memuncak, banyak institusi memilih menurunkan eksposur di semua aset berisiko, termasuk saham dan kripto, sehingga likuiditas bisa keluar. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, berita geopolitik ini tetap perlu diwaspadai karena bisa menjadi pemicu pergerakan agresif di emas terlepas dari data ekonomi yang sedang berjalan. Kalau kita intip pergerakan indeks dolar, beberapa sesi terakhir grafik DXY pelan-pelan merayap naik dari kisaran 98 lebih sedikit menuju area mendekati 99 dengan candle yang cenderung membentuk rangkaian higher low. Artinya, setiap penurunan dolar sejauh ini masih cenderung dibeli lagi, dan tekanan jualnya belum mampu membalikan tren kecil kenaikan tersebut. Secara visual, kita bisa bayangkan dolar indeks sedang berjalan di tanjakan landai, belum curam tapi cukup konsisten. Untuk emas, hubungan ini tetap penting, karena biasanya ketika dolar menguat, XAU/USD cenderung mendapat tekanan, dan sebaliknya, kalau dolar melemah, emas punya ruang napas untuk naik. Menjelang rilis inflasi Amerika malam ini, kalau datanya keluar di atas perkiraan, indeks dolar berpeluang lompat lebih tinggi dan membuat tekanan masih terasa untuk emas di jangka pendek. Sedangkan kalau inflasi malah lebih jinak dari ekspektasi, DXY bisa terkoreksi, memberi peluang emas untuk memantul. Jadi untuk hari ini, interaksi antara candle dolar dan candle emas patut diperhatikan, terutama kalau tiba-tiba market lagi volatil sesaat setelah rilis data. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa hari terakhir bergerak di kisaran sekitar 4,1 sampai 4,2%, dengan pergerakan yang cenderung sideways tapi pelan-pelan condong naik. Tiap kali yield turun sedikit, biasanya cepat dibeli lagi dan kembali ke area atas. Ini menggambarkan bahwa pasar obligasi masih meminta kompensasi bunga yang cukup tinggi untuk memegang surat utang jangka panjang Amerika. Buat emas, yield ini sangat penting karena menyangkut konsep biaya peluang. Bayangkan emas seperti tabungan yang tidak memberi bunga, sedangkan obligasi 10 tahun seperti deposito jangka panjang dengan bunga tetap. Ketika suku bunga dan yield obligasi naik, memegang emas terasa lebih mahal karena kita meninggalkan potensi bunga dari obligasi, sehingga minat ke emas bisa berkurang. Sebaliknya, kalau yield turun dan bergerak makin dekat ke level rendah, daya tarik emas sebagai aset lindung nilai meningkat karena selisih biaya peluangnya mengecil. Saat inflasi naik tapi yield tidak ikut melompat tinggi, real yield atau yield real setelah dikurangi inflasi bisa turun, dan ini biasanya menjadi kombinasi yang sangat mendukung untuk harga emas. Jadi, untuk beberapa sesi ke depan, arah pergerakan yield 10 tahun ini tetap perlu dipantau bersamaan dengan DXY saat teman-teman menganalisa XAU/USD. Sekarang kita masuk ke gambaran teknikal XAU/USD. Saat rekaman ini dibuat, harga emas berada di kisaran sekitar 4.510, setelah sebelumnya naik tajam dari area kurang lebih 4.330, dan sekarang mulai tertahan di dekat tepi atas Bollinger Band yang berada di sekitar 4.603. Pola ini memberi sinyal bahwa kenaikan jangka pendek sudah cukup jauh meninggalkan rata-rata. Indikator RSI periode 7 bahkan sudah masuk zona jenuh beli di area sekitar 85. Artinya dorongan naik dalam waktu dekat mulai kelelahan. Sementara RSI periode 14 masih cenderung netral di kisaran 48 sehingga masih membuka ruang untuk kedua arah.
Ditambah lagi, rata-rata rentang gerak harian atau ATR berada di kisaran $64. Jadi tidak heran kalau nanti harga bergerak agresif, apalagi menjelang rilis inflasi Amerika malam ini. Dari sini kita bisa susun dua skenario objektif tanpa harus menebak-nebak. Dalam skenario sell, kalau harga terus gagal menembus dan bertahan di atas zona resisten sekitar 4.500 sampai 4.600 dan mulai membentuk pola puncak ganda atau candle penolakan yang jelas di area ini, maka tekanan masih terasa untuk koreksi turun, dengan potensi area pantulan pertama di sekitar 4.450 dan kalau tembus bisa merambat ke zona 4.400 atau lebih rendah sesuai struktur swing sebelumnya. Namun di sisi lain, skenario buy tetap perlu disiapkan, terutama kalau data inflasi keluar lebih jinak dari perkiraan atau ada lonjakan permintaan safe haven yang kuat, sehingga emas mampu menembus bersih dan bertahan di atas area 4.600. Kalau penembusan atas ini dikonfirmasi volume dan candle yang solid, peluangnya harga melanjutkan kenaikan ke zona 4.630 dan area resisten lanjutan di atasnya akan terbuka. Kuncinya, apapun skenario yang teman-teman pilih, penting untuk menunggu konfirmasi yang jelas di chart, menghitung ulang resiko dengan rentang ATR yang cukup lebar tadi, dan selalu ingat bahwa ini bukan ajakan trading, melainkan contoh cara menyusun skenario buy dan skenario sell agar rencana lebih terstruktur ketika market lagi volatile. Kalau ingin dibahas lebih detail time frame dan pola candlenya, kita bisa lanjut di video selanjutnya. Sebagai penutup, saya ingatkan lagi bahwa semua analisa, skenario buy dan skenario sell yang kita bahas barusan murni bertujuan edukasi dan bukan rekomendasi keuangan. Setiap keputusan entry, pengaturan stop loss, maupun penentuan target profit sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Kondisi market bisa berubah sangat cepat, terutama ketika harga bergerak agresif setelah rilis data penting, sehingga tidak ada satupun analisa yang bisa menjamin hasil. Gunakan informasi ini sebagai bahan tambahan untuk memperkaya sudut pandang, lalu kombinasikan dengan sistem, money management, dan psikologi trading yang sudah teman-teman bangun sendiri. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu teman-teman memahami hubungan antara data makro, pergerakan dolar, yield obligasi, dan XAUUSD dengan lebih utuh. Terima kasih sudah menyimak, tetap bijak mengelola resiko, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kita lanjut di video selanjutnya ya.